Jangan memutar kotak pada saat khutbah Jumat. Mending dijauhi. Saya khawatir sekali itu termasuk larangan. Kalau bisa menjalankan kotak menjelang sholat, menjelang khotib naik mimbar. Pokoknya saya tak setuju kotak-kotak. Jangan ada kotak di pintu, jangan ada kotak berjalan. Bisa Kabupaten Serdang Bedagai menerapkan tidak lagi ada kotak berjalan. Bisa dengan cara apa? Potong zakat 2,5%, infak, zakat, sodakoh, buatkan satu pintu. Apa namanya? Rumah zakat. Adapun selebihnya termasuk kotak amal berjalan bukan sesuatu yang dilarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Sahabat Kang Sujai yang dirahmati Allah, dalam video kali ini kita akan membahas tentang hukum menggerakkan kotak amal saat khutbah Jumat. Apakah tindakan ini diperbolehkan dalam syariat Islam? Mari kita simak penjelasan dari para ulama dan pandangan yang berbeda mengenai hal ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang tata cara beribadah yang benar. Untuk penjelasan yang pertama akan disampaikan oleh Ustadz Zainal Abidin. Jangan memutar kotak pada saat khutbah Jumat. Rasulullah SAW mengatakan, man massal hasa faqad lagha. Siapa yang main-mainkan kerikil, karena dulu lantai masjid itu kan tanah, bisa aja sambil khutbah ambil kerikil begini. Itu sia-sia. Saya tanya sekarang, mana yang lebih parah, kerikil sama kotak? Itu kadang-kadang kotaknya besi, glodok kan gitu. Udah gitu rodanya kagak beres lagi, ditarik bunyi, subhanallah. Ikhwan, sekarang jangan paksa orang juga untuk infak. Sunnah, kembalikan ke sunnah. Dia punya duit, silahkan. Enggak, sudah. Kalau ditarik itu kayaknya ada perasaan nggak enaknya gitu loh, apalagi kecil ditutupin ya. Kan gitu, entah kecil atau takut riya, ditutupin. Makanya hindarkan. Dan sebagai seorang muslim, kita kondisikan ikhwan kita itu untuk beribadah dengan baik, ya infaknya jauh dari riya, ya sholat Jumatnya aman gitu loh Pak. Demikianlah tadi penjelasan yang sudah disampaikan oleh Ustadz Zainal Abidin. Selanjutnya mari kita dengarkan penjelasan yang akan disampaikan oleh Ustadz Piranda Andirja. Jadi saya sangat berharap, ya, masalahnya begini. DKM ingin menyebarkan kotak sebelum sholat, ya. Khawatirnya nggak ada, orang-orang belum datang. Orang itu datang pas imam khutbah. Jadi kesempatan untuk meletakkan menjalankan kotak amal. Mending dijauhi. Saya khawatir sekali itu termasuk larangan. Kalau bisa menjalankan kotak menjelang sholat, menjelang khotib naik mimbar. Ya dapat seberapa dapat daripada orang khotib lagi ceramah kemudian kotak berjalan. Karena konsentrasinya ya. Rasulullah SAW melarang orang main-main kerikil aja nggak boleh, apalagi menjalankan kotak kemudian gini, belum mencari. Kan ini butuh waktu ini. Konsentrasi sempat dia buyar, kemudian dia dorong lagi. Maka sebaiknya sebelum khotib naik mimbar lebih afdal. Ya kira-kira 5 menit jalankan rame-rame. Ada berapa petugas, jalankan 5 menit. Jalan sini, jalan bolak-balik lagi, sehingga lebih selamat ya. Itulah tadi penjelasan yang sudah disampaikan oleh Ustadz Piranda. Selanjutnya mari kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Abdul Somad. Man la'ibal hasa faqad lagha. Siapa yang main-main batu, maka dia sudah lagha, sia-sia. Masjid Nabawi dulu tak ada karpetnya, tak ada semennya. Jadi waktu itu banyak batu-batu kerikil kecil. Waktu Nabi sedang khutbah, datanglah orang main-main batu. Apa kata Nabi? Man la'ibal hasa faqad lagha. Siapa yang main-main batu faqad lagha, tiada Jumat lagi. Maka ketika lewat kota, apakah sama kiasnya dengan main-main batu? Lewat kota, apa hilang konsentrasi orang mendengar khutbah ketika kota lewat? Tidak.
lewat aja kotak, lewat. Cuman kotak janganlah banyak-banyak. Ini sampai 5. Kotak pembangunan MDA, kotak anak yatim, kotak untuk penceramah ustadz mubalik, imam gaji mugharib, kotak untuk kamar mandi, macam pawai ta'aruf. Pokoknya saya tak setuju kotak-kotak. Jangan ada kotak di pintu, jangan ada kotak berjalan. Bisa Kabupaten Serdang Bedagai menerapkan tidak lagi ada kotak berjalan. Bisa dengan cara apa? Potong zakat 2,5%, infak, zakat, sodakoh, buatkan satu pintu. Apa namanya? Rumah zakat. Tempat beribadah Baitullah, masjid. Adapun tempat zakat, wakaf, infak, sedekah, buat satu pintu. Bisa. Siapa yang membuat itu? DPRD, legislatif, gubernur, bupati, bisa. Selama tidak ada politik mengatur itu, maka kotak akan tetap lewat. Kalau kotak tak lewat, maka hancurlah wakaf di tempat kita. Itulah dia tadi penjelasan yang sudah disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad. Selanjutnya yang terakhir, mari kita dengarkan penjelasan dari Buya Yahya. Masalah kotak jalan. Di saat khotib lagi khutbah, tidak ada larangan kecuali urusan berbicara. Urusan berbicara. Dan di dalam urusan berbicara pun jumhur mengatakan bahasanya itu adalah haram. Dalam mazhab Imam Syafi'i adalah dianggap ini sebagai sesuatu yang tidak adab, tidak sampai haram. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i tidak haram, tapi sebagian mengatakan menjadikan sebab hilangnya pahala. Jadi yang tidak diperkenankan adalah ngomong. Waktu khotib lagi berkhutbah, jangan ngomong. Biar khotibnya saja yang berbicara. Adapun selebihnya, termasuk kotak amal berjalan, bukan sesuatu yang dilarang. Akan tapi jika ternyata hal tersebut mengganggu kekhusyuan, maka ini babnya lain. Apalagi kotak amalnya pakai roda bunyi, nah ini berbahaya. Itu jadi kalau memang ternyata aman, dan kadang-kadang masya Allah di masjid itu kalau orang tidur tidak harus dibangunin loh ya. Jangan sok jadi juru dakwah deh, temennya lagi tidur biarin dia, wong dia mungkin kerja keras ya, obat tidurnya adalah khotib Jumat, biarkan dia. Jadi memang ada obat biusnya itu. Jadi kalau duduk ada langsung tidur karena memang dia kerja sehari capek. Dan tidak dosa yang demikian itu. Dan tidak usah dibangunin untuk ini itu, biarkan dia mungkin terlalu capek. Yang penting dia melaksanakan sholat Jumat. Nah kadang-kadang kotak amal ini kalau mengganggu menjadi tidak diperkenankan karena hal baru, hal mengganggunya ini. Pada dasarnya kotak amal berjalan tidak ada masalah, asalkan tidak mengganggu. Kemudian kotak amal berjalan ini tidak tahu baik atau tidak baik. Bagi sebagian kaum biasa nggak ada masalah, tapi kadang sebagian orang merasa tidak nyaman dengan kotak amal ini, dan mungkin secara kenyataannya tidak semua orang bawa duit. Bahkan mungkin tidak enak, ada orang yang belum biasa masuk ke masjid atau apa, orang ngasih masjid duit, saya tidak, malu deh saya karena belum biasa ikhlas, jadi gara-gara tidak bisa ngasih duit lalu tidak nyaman. Makanya di majelis kita itu tidak ingin ada kotak amal berjalan. Kalau kotak amal berjalan, kami tidak ingin ada orang membantu karena pengen jujur, dia ngasih, saya harus ngasih. Tapi saya pengen orang memberikan bantuan ke pondok ini adalah karena memang benar-benar dia ingin berjuang. Biar langsung mojok sana ada kotak amal, kita sebar kemana-mana. Kalau anda mau datang ke sana biar tambah pahala. Sehingga kita larang kotak amal itu berjalan di majelis ini, takut ganggu. Apalagi waktu ceramah tidak diperkenankan, baik kotak amal ataupun air. Maka hendaknya di masjid tidak seperti itu. Kalau khutbah jalan ini orang nggak konsentrasi lagi dengar khutbah. Nah kalau begitu kasusnya mengganggu, maka menjadi tidak diperkenankan. Kalaupun tidak derajat haram, babnya makruh, karena punya fungsi mengganggunya, sama kayak diajak ngomong kan. Biarpun dia ngomong kan pakai isyarat, nasihin dorong ke sana pak, kan gitu, cuma tidak ngomong dia dorong ke sana pak. Nah iya, jadi sebaiknya tidak seperti itu. Kalau ada kotak amal berjalan bukan sesuatu yang haram, ya mungkin kebiasaan masjid seperti itu, akan tapi kita harus paham maslahatnya kayak apa. Ini kalau orang punya sadar berinfak, biarpun kotak di pojok akan dicari kok, biarkan. Makanya kotak kita sebar di mana-mana.
Yang mau membantu, bantu sana karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dilihat oleh teman yang ngasih. Wah, teman saya ngasih nggak enak saya. Saya tidak ingin ada orang berbuat baik karena nggak enak, karena berangkat dari tidak ikhlas, tidak membawa keberkahan nanti. Saya pengen Anda memberikan biarpun 100 rupiah ketulus karena Allah, akan berkembang nanti. Baik, seperti itu adalah kasus kotak amal. Selagi tidak mengganggu ya tidak apa-apa. Cuma masalah akhlak saja. Sebaiknya bagaimana cara? Sebaiknya tidak usah jalan, biar tidak mengganggu siapapun. Karena orang lagi ceramah, lagi dengar ceramah, lagi konsentrasi, kepotong itu bisa hilang, balik lagi itu nanti. Demikianlah penyampaian pendapat tentang bagaimana hukum menggerakkan kotak amal saat khutbah Jumat. Mudah-mudahan dengan adanya video ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita sehingga ibadah kita berjalan dengan baik dan benar secara hukum syariat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.